Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Niko selaku dosen dari karakter building mata kuliah Pancasila pada hari ini dan kesempatan ini saya akan mencoba presentasi untuk memenuhi kewajiban ujian akhir semester terkait pembuatan video hasil dari tugas personal Pancasila yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk tema dari kelompok kami yang sebelumnya adalah kesetaraan gender. Lalu untuk judul yang saya angkat pada kali ini adalah perempuan di balik roda engineering. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Aprianza. Saya dari kelas LBDA untuk Industrial Engineering. Pada kali ini saya akan coba menjelaskan konten agenda yang akan dipresentasikan. Yang pertama adalah latar belakang dari masalah, lalu yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga hasil temuan pada saat di lapangan, lalu yang keempat solusi yang dapat ditawarkan dari masalah tersebut, lalu yang terakhir adalah refleksi pribadi bagi saya sendiri selaku mahasiswa. Untuk yang melatar belakangi penemuan dari proyek ini adalah saya mendapatkan 3 poin. Yang pertama adalah dunia engineering ini masih sering dianggap sebagai dunianya laki-laki karena masih banyak poin-poin untuk jabatan yang masih diduduki oleh dari laki-laki. Mungkin ada sebagian kecil untuk daripada perempuan. Lalu yang kedua adalah perempuan yang berkarir di bidang engineering ini masih sering menghadapi keraguan terhadap kemampuan mereka. Lalu yang ketiga adalah pentingnya menghadirkan figur pemimpin perempuan yang mampu membuktikan bahwa kompetensi tidak ditentukan oleh gender. Rumusan masalah yang saya angkat ada 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana perempuan dapat bertahan dan berkembang di dunia teknik yang mayoritas laki-laki. Yang kedua adalah strategi apa yang digunakan untuk membangun kepercayaan dan memimpin tim secara efektif. Dan yang ketiga, bagaimana mengatasi stereotip gender dalam kepemimpinan di bidang engineering. Hasil temuan di lapangan yang saya dapati adalah ada beberapa poin. Yang pertama adalah kepemimpinan kolaboratif dan komunikatif terbuka dapat meningkatkan kepercayaan dari tim. Lalu yang kedua adalah keberhasilan proyek besar dapat dicapai melalui ide dari semua anggota termasuk junior magang. Jadi poin di sini adalah kita berkolaborasi dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan sebelumnya. Ternyata tim-tim dari teman-teman junior ataupun anak magang ini dapat berkontribusi dengan baik, dapat bisa membantu tim secara keseluruhan, memberikan suatu solusi ataupun sebuah ide yang bisa kita coba pakai. Walaupun tidak semuanya, tapi setidaknya mereka bisa memberikan kontribusi dan memberikan value yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah dukungan mentor dan jaringan profesional itu sangat berperan dalam perkembangan karir. Seorang perempuan ataupun seorang laki-laki pun juga sebenarnya membutuhkan mentor. Jadi ya walaupun bisa meniti karir dari bawah hingga sampai di posisi yang sudah bisa disebut tinggi, itu juga sangat membutuhkan mentor ataupun guru secara profesional agar bisa dibimbing dengan baik. Lalu yang terakhir, stereotip bisa diatasi dengan membuktikan hasil nyata dan kompetensi. Lalu solusi yang ditawarkan adalah saya membuat ada 4 poin di sini. Saya menyebutnya dengan SOL. Save Opportunity, Lead and Education. Untuk poin pertama yang save di sini adalah
dapat menciptakan lingkungan kerja inklusif dan kolaboratif. Lalu untuk opportunities-nya, memberikan dukungan dan mentoring khusus bagi perempuan di bidang teknik. Dalam lead-nya, memberikan ruang aman untuk ide dari semua anggota tim. Dan education-nya adalah mengedukasi tim untuk melihat kemampuan berdasarkan kompetensi dan bukan gender. Refleksi pribadi bagi saya sendiri adalah dapat membuka wawasan bahwa kepemimpinan itu bukan soal hanya posisi, tetapi dapat menciptakan ekosistem yang dapat memberdayakan semua orang. Lalu yang kedua adalah sukses memimpin terletak pada kemampuan dalam mendengarkan dan menjadi solusi. Lalu yang ketiga, perempuan memiliki potensi untuk memimpin di bidang teknik dan membawa perspektif yang baru yang dapat menghasilkan sebuah value. Dan yang terakhir adalah pentingnya percaya diri, membangun jaringan dan selalu mengasah kemampuan. Terima kasih. Saya cukupkan presentasi dari saya. Semoga dapat bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan bagi pendengar. Terima kasih Pak Niko, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.